few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya pada semangat ya, pada happy. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Sebelum ibu memulai mata pelajaran sekarang, ibu ingin bertanya, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Materi kemarin ada yang ingat tentang apa ya? Islam di Nusantara, Ibu. Betul. Di sini ibu akan menjelaskan ya tujuan target pembelajaran ibu itu peserta didik dapat menganalisis terus memahami para wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya itu peserta didik dapat menganalisis sejarah para wali songo menyebarkan agama Islam dengan menggunakan berbagai metode. Nah, baik, di sini untuk selanjutnya adalah kita mulai dengan proses pembelajarannya ya anak-anak. Di sini peran wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia atau Nusantara. Sebelum ibu menjelaskan peran apa itu peran wali songo di Nusantara, coba adek untuk baca. Baik, Ibu. Katanya. Para wali songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar dan mendirikan pesantren melalui pendidikan proses penyebaran agama Islam yang lebih cepat dan berhasil, dan kemudian datanglah utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Baik, good job. Jadi peran wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara itu sangat penting. Kenapa? Kalau di Mekah Madinah ataupun di Yerusalem dan sekitarnya itu, Allah di situ menurunkan para rasul, para nabi menyebarkan agama Islam. Di Mekah, di Madinah itu lewat rasul ataupun nabi, tapi di Islam ada wali songo. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian, kalau misalkan wali songo itu tidak ada di Indonesia ataupun di Nusantara, menurut anak-anak sekalian nih, kalau ibu mau tanya, apakah Islam itu ada dan sekarang kita bisa baca Quran? Ada, Bu, tapi mungkin tidak sempurna. Iya, betul. Nah, jadi peran wali songo itu dalam menyebarkan agama Islam Nusantara itu sangat-sangat penting. Nah, seperti kita ketahui waktu materi kemarin ibu memberikan materi tentang kerajaan Islam di Nusantara. Bu, apakah itu berkesinambung? Sangat berkesinambung. Kenapa? Kalaupun tidak ada wali songo, kita tidak akan pernah tahu apakah Islam itu ada atau tidak. Iya, memang Islam itu ada di Nusantara karena memang dahulu itu penjual-penjual ya yang dari Mekah, dari Madinah, di timur-timur sana itu menjual berbagai rempah-rempah ke Indonesia. Memang mereka menyebarkan agama Islam, tapi sangat signifikan ataupun sedikit. Begitu. Mengerti anak-anak? Iya, Bu. Baik, kita ke bab selanjutnya ya anak-anak. Nah, ibu mau tanya dulu, pengertian wali songo. Ada yang tahu wali songo itu apa sih? 9 wali. 9 wali itu yang apa? 9 wali dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, terus untuk selanjutnya, anak-anak tahu gak ini apa? Wayang. Wayang, oke. Wayang. Ada yang tahu maksudnya kenapa ibu mencantumkan gambar wayang di materi ibu, padahal cuma peran wali songo? Ada yang tahu? Soalnya ada wali songo yang menyebarkan Islam melalui perantara wayang. Nah, good job anak ibu kita, benar. Jadi sebenarnya para wali songo ini dalam menyebarkan agama Islam itu metodenya itu sangat-sangat banyak, sangat menarik dan unik. Tapi ibu hanya satu aja memberi contoh supaya kalian mengerti, yaitu wayang. Ini namanya Sunan Kalijaga. Betul, Sunan Kalijaga.
Jawa ini mereka itu Hindu dengan Buddha sebelum Islam datang ke Nusantara. Para wali songo, terutama Sunan Kalijaga ini adalah salah satu 9 wali yang cerdas, intelektual di antara sunan-sunan yang lain. Jadi kritis pikirannya. Nah, beliau itu membuat gimana caranya Islam itu dapat berkembang pesat tapi mereka menerima. Gitu. Karena beliau tuh nggak mau kayak masuk Islam itu dipaksakan, ayo harus Islam. Enggak. Jadi gimana caranya Islam itu diterima oleh semua masyarakat. Nah, itu lewat wayang. Karena mereka Hindu Buddha, sedangkan dulu para sunan-sunan ini mengharamkan mensiarkan agama Islam dengan menggunakan wayang. Kenapa? Karena dia bernyawa. Tapi di situ Sunan Kalijaga memperjelas, memberi pendapat kepada sunan yang paling tua, yaitu Sunan Giri. Cukup sekian. Di situ anak-anak paham apa yang ibu jelaskan? Paham. Nah, di situ ibu akan memberikan contoh wayang satu yang ibu bawa ya anak-anak. Apa sih? Digantikan. Jangan lupa. Sini. Udah wayangnya. Dari tadi. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan nih lagu-lagu sunan ya. Nah, sekarang ibu minta untuk tugas individual. Di sini ada kuis 2. Jadi kalian cari ini apa isi yang ibu berikan kuis-kuisnya. Karena dari materi awal sampai tengah ibu sudah menjelaskan apa itu wali songo, kenapa wali songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia ataupun di Nusantara. Nanti ibu kasih waktu 3 menit. Kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya, ke depan dan jelaskan. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Bu tinggal ya 3 menit waktunya. Iya, Bu. Bu, mana Bu pertanyaannya, Bu? Oh, sebentar. Apakah sudah anak-anak ibu? Bentar, Bu. Ah, 1 menit lagi ya. Yang satu susah, Bu. Bisa. Siapa yang menjelaskan? Baik anak-anak, selesai ya. Di sini untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau maju ke depan anak-anak ibu? Bu, di sini aja, Bu. Ya, silakan berdiri ya. Ayo nomor 1. Jelaskan perkembangan Islam di Indonesia jauh sebelum para wali songo menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Nusantara. Iya. Jadi sebelum adanya wali songo itu dicatat dalam sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-11, dan ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, terus proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia itu ada beberapa peran atau melalui dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah. Yang pertama yaitu melalui peranan dengan melalui perdagangan. Nah, ini kemudian ada peran wali songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Itu merupakan salah satu peran Islam masuk ke Nusantara. Kemudian penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat. Objek dakwahnya adalah menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang diakhiri dengan sejarah Islam di dalamnya. Selain itu, para ulama ini juga mendirikan
menyebarkan dengan berdagang itu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Iya. Wayang. Sunan Kalijogo Syarif Hidayat. Iya. Tangan. Raden Syarif. Iya, Raden Syarif. Iya. Tangan udah di rumah sakit. Ya betul. Berarti udah paham semua ya anak-anak. Oke, sebelum menutup materi yang kita pelajari saat ini, Ibu akan memberikan penjelasan ulang. Para wali songo ini menyebarkan agama Islam di Nusantara itu lewat berbagai macam metode ya anak-anak. Jadi nggak cuma wayang doang tadi yang Dewi sebutin, berdagang dan sebagainya. Kalau ada Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah Madinah, maka di Indonesia ada wali songo. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anak sebelum Ibu tutup? Cukup Bu. Ya. Ibu tutup sampai di sini. Ibu minta maaf kalau misalkan mungkin dari materi Ibu kalian masih kurang paham ya anak-anak. Dan terkendali dari potong kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya pada semangat ya, pada happy. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran sekarang, Ibu ingin bertanya, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Materi kemarin ada yang ingat tentang apa ya? Islam di Nusantara, Ibu. Betul. Di sini Ibu akan menjelaskan ya tujuan target pembelajaran Ibu itu peserta didik dapat menganalisis terus memahami para wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya itu peserta didik dapat menganalisis sejarah para wali songo menyebarkan agama Islam dengan menggunakan berbagai metode. Nah, baik, di sini untuk selanjutnya adalah kita mulai dengan proses pembelajarannya ya anak-anak. Di sini peran wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia atau Nusantara. Sebelum Ibu menjelaskan peran apa itu peran wali songo di Nusantara, coba Adek untuk baca. Baik, Ibu. Katanya. Para wali songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren melalui pendidikan proses penyebaran agama Islam yang lebih cepat dan berhasil, dan kemudian datanglah utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Baik, Bu Jo. Jadi peran wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara itu sangat penting. Kenapa? Kalau di Mekah Madinah ataupun di Yerusalem dan sekitarnya itu, Allah di situ menurunkan para rasul, para nabi menyebarkan agama Islam. Di Mekah, di Madinah itu lewat rasul ataupun nabi, tapi di Islam ada wali songo. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, kalau misalkan wali songo itu tidak ada di Indonesia ataupun di Nusantara, menurut anak-anak sekalian nih, kalau Ibu mau tanya, apakah Islam itu ada dan sekarang kita bisa baca Quran? Ada, Bu, tapi mungkin tidak sempurna. Iya, betul. Nah, jadi peran wali songo itu dalam menyebarkan agama Islam Nusantara itu sangat-sangat penting. Nah, seperti kita ketahui waktu materi kemarin Ibu memberikan materi tentang kerajaan Islam di Nusantara. Bu, apakah itu berkesinambung? Sangat berkesinambung. Kenapa? Kalaupun tidak ada wali songo, kita tidak akan pernah tahu apakah Islam itu ada atau tidak. Iya, memang Islam itu ada di Nusantara karena memang para dahulu itu penjual-penjual ya yang dari Mekah, dari Madinah, di timur-timur sana itu menjual
ya anak-anak. Nah, Ibu mau tanya dulu, pengertian Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo itu apa sih? 9 wali. 9 wali itu yang apa? 9 wali dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, terus untuk selanjutnya, anak-anak tahu gak ini apa? Wayang. Wayang, oke. Wayang. Ada yang tahu maksudnya kenapa Ibu mencantumkan gambar wayang di materi Ibu? Padahal cuma peran Wali Songo. Ada yang tahu? Soalnya ada Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui perantara wayang. Nah, good job anak Ibu kita, benar. Jadi sebenarnya para Wali Songo ini dalam menyebarkan agama Islam itu metodenya itu sangat-sangat banyak, sangat menarik dan unik. Tapi Ibu hanya satu aja memberi contoh supaya kalian mengerti, yaitu wayang. Ini namanya Sunan Kalijaga. Betul, Sunan Kalijaga. Nah, ini wayang-wayang yang diciptakan dari beliau. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang metode dalam pembelajarannya? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Ya, akan aku jelaskan. Karena dulu di tanah Jawa ini mereka itu Hindu dengan Buddha sebelum Islam datang ke Nusantara. Para wali songo, terutama Sunan Kalijaga ini adalah salah satu 9 wali yang cerdas, intelektual di antara sunan-sunan yang lain. Jadi kritis pikirannya. Nah, beliau itu membuat gimana caranya Islam itu dapat berkembang pesat tapi mereka menerima. Gitu. Karena beliau tuh nggak mau kayak masuk Islam itu dipaksakan, ayo harus Islam. Enggak. Jadi gimana caranya Islam itu diterima oleh semua masyarakat. Nah, itu lewat wayang. Karena mereka Hindu Buddha, sedangkan dulu para sunan-sunan ini mengharamkan mensiarkan agama Islam dan menggunakan wayang. Kenapa? Karena dia bernyawa. Tapi di situ Sunan Kalijaga memperjelas, memberi pendapat kepada sunan yang paling tua, yaitu Sunan Giri. Itu maksudnya di situ anak-anak paham apa yang Ibu jelaskan? Paham. Nah, di situ Ibu akan memberikan contoh wayang satu yang Ibu bawa ya anak-anak. Ada sih. Tiga. Ya, Yang bukan. Sini. udah wayangnya. Dari tadi. Oke, baik. Di sini Ibu memberikan satu contoh wayang. Ada yang tahu ini wayang apa? Yang boleh, Bu. Iya, ini benar tadi kata Dewi, ini namanya wayang golek. Tapi ada namanya. Kalau di Hindu Buddha ada yang namanya Ramayana, ada yang namanya Wisanggeni. Tapi dalam Sunan Kalijaga ini Islam bukan namanya itu. Ada Gea, ada Gareng, ada Petrus, terus ada Semar, ada Bagong. Nah, yang Ibu bawa ini namanya Bagong. Nah, kenapa dinamakan Bagong? Karena semua pengertiannya itu dari bahasa Arab. Bagong yang artinya balago, Semar yang artinya samar, dan sebagainya. Seperti itu anak-anak Ibu, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah, nah, ini ada yang tahu namanya masjid apa? Masjid Betul anak-anak Ibu. Ada kesinambung nggak? Maksudnya apakah di sini mencakup dari yang Ibu jelaskan dari materi awal anak-anak Ibu? Iya. Apa? Nah, biar dijelaskan ya. Jadi Masjid Agung Demak ini adalah masjid yang tertua di Nusantara, posisinya di Demak. Kenapa Ibu mencantumkan masjid ini di antara masjid-masjid yang lain? Karena Masjid Demak adalah masjid yang pertama kali para wali songo menyiarkan agama Islam ataupun kajian musyawarah di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang membangun siapa? Raden Patah. Seperti itu anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Jangan Ibu pintar semua ya. Nah, di sini Ibu ada kuis. Kuisnya mandiri, ya. Kuisnya individual, mandiri aja. Jelaskan perkembangan Islam di Indonesia jauh sebelum para wali songo menyebarkan agama Islam di Indonesia khususnya Nusantara. Nah, Ibu hanya memberikan kuis satu. Ini untuk mandiri ya. Ibu beri waktu 3 menit, kalian harus memahaminya. Kalau udah nanti siapa yang
Aku lupa lagi kasih jawabannya. Satu aja kamu yang ditanyain. Oh yaudah gini aja. Baik anak-anak, di sini kalian kan sudah mengerti ya materi yang ibu berikan. Karena mempersingkat waktu ya, ada materi selanjutnya, yaitu ibu akan memberikan satu saja untuk kalian ya, sebagai reward karena kalian sudah paham materi yang ibu berikan. Tadi di materi-materi pertengahan ibu itu memberikan gambar masjid. Kira-kira ada yang tahu gak ya masjid apa itu? Demak. Baik, Masjid Agung Demak. Oke, good job. Nah, di sini ada beberapa sunan ya, nama-nama sunan seperti Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Ahmad. Gitu ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini untuk yang terakhir. Nah, ini nama-nama sunannya. Jadi kalian bisa Gambarnya, lihat Bu. gambarnya, maaf ya anak-anak. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nah, ada perbedaan nggak dari gambar-gambar ini yang anak-anak tahu? Beda, Bu. Apa bedanya? Jamnya. Bukan, maksudnya dari cara busana ataupun berpakaian. Beda. Apa yang membedakan? Lakon. Nah, kenapa si Sunan ini memakai belangkon yang lainnya beda? Kenapa? Orang Jawa. Good job anak ibu. Ini karena orang Jawa. Jadi Sankali Jati itu bukan berasal dari Timur Tengah seperti yang lainnya. Beliau ini dari Jawa, makanya beliau itu memakai Jawa, mengenal adat Jawa. Seperti itu ya anak-anak. Iya.